Halo, sudah lama tidak bikin konten. Balik lagi bersama Mandor Crypto. Udah setelah perjalanan panjang ya. Belum ada tanda-tanda untuk bullish di market kripto. Cuma beberapa yang gua pelajarin, gua amati, gua telah menarik kesimpulan. Banyak banget sekarang proyekan kripto yang baru-baru, umurnya baru 3 bulan, baru berapa ya, belum ada setahun lah, tapi proyekan ini sudah bisa listing di exchange yang market capnya tuh sudah besar gitu ya. Salah satu contohnya tuh Dogecoin. Ini udah listing di Huobi, KuCoin, Get.io, MXC, Bitmart dan lain-lain, dan beberapa DEX lainnya. Sebenarnya apa ya? Gue punya statement sih, bukan statement sebenarnya. Himbauan buat teman-teman untuk proyekan-proyekan yang seperti ini yang kredibilitasnya belum terlihat, belum bisa apa ya, belum bisa dilihat proyekannya tuh mau kemana, apa hasilnya, tujuannya tuh apa, kayak gitu. Untuk yang kayak gini tuh kalau lagi hype mending teman-teman buat tektokan aja. Jadi beli lagi nge-hype banget, beli aja, udah beli pada saat tanggal yang misalnya tanggal yang diumumkannya dia itu tanggal misal bahkan listing di Huobi terakhir tanggal segini, 3 hari sebelumnya teman-teman udah harus siap-siap jual. Yang gue pelajarin sih seperti itu. Banyak proyekan-proyekan yang baru seperti itu, dan banyak juga proyekan-proyekan yang lama juga memakai cara sistem yang seperti itu. Jadi umurnya udah setahun nih proyekan. Salah satu contohnya tuh ada Lovely. Nah ini proyekan ini udah setahun. Tuh ya kan, kemarin tuh naik drastis hampir setahun, Oktober dia. Proyekan ini dia tuh pakai cara apa ya? Rahasia-rahasia gitulah. Surprise tanggal apalah, bahkan listing di sini itu terlalu apa ya? Terlalu barbar kalau menurut gua, kalau dia bisa menentukan tanggal ini bahkan listing di sini nih, tanggal ini bikin di sini. Tapi ternyata benar, mereka listing di beberapa exchange yang mereka sebutkan di Twitter. Tapi ada jeleknya juga adalah pada saat mereka mengumumkan seperti itu terus dia bilang eksklusif nanti tanggal 17 Agustus. Gue ngikutin juga soalnya. Bahkan listing di ini. Ya, bisa dilihat ya. Sebelum 17 Agustus tuh udah mulai udah mulai turun gitu. Bahkan listing di tier 1. Rumor-rumornya katanya Binance. Apa yang mau dibawa ke Binance gitu Lovely Inu itu. Jadi semakin smart aja sih untuk para apa ya, pemain kripto lah kalau bisa dibilang. Karena kalau misalnya kita main tektokan kita bilangnya ya trader, pemain juga bisa. Kalau misalnya teman-teman mau long term ya mendingan long term ya seperti XRP, Ethereum gitu, Bitcoin atau BNB. Ya pokoknya sudah mempunyai ekosistem yang dan juga utility yang sangat mumpuni gitu. Kalau misalnya buat teman-teman mau main di meme coin seperti ini, silakan, tapi jangan terlalu optimis teman-teman hold dan akhirnya tidak dapat apa-apa gitu. Momen pada saat 2021 itu memang meme coin, hampir semua meme coin tuh gold. Yang seharusnya kita nargetin Rp1 ternyata lebih bisa 2, bisa Rp3. Terus beberapa meme coin juga ada yang tidak sangat disangka-sangka tiba-tiba listing di tier 1 kayak gitu. Nah pelajarannya ya itu aja sih untuk beberapa kripto yang baru atau kripto yang mengembel-embelkan ingin listing di tier 1. Nggak mungkin teman-teman sebarbar itu developer. Swear. Ada juga mereka bakalan di-banned, nggak bakalan listing.
di tier 1 yang mereka umumkan gitu di sosial medianya mereka. Nggak bakalan malah di-banned. Soalnya itu udah menyalahi aturan gitu. Nggak ada surprise-nya lagi, nggak ada kejutan lah dari sebuah kripto. Itu sebenarnya kejutan sih. Yang tahu-tahu ngepam, tahu-tahu naik, tahu-tahu ngedam ya. Salah satu contohnya kemarin itu adalah Luna Classic ya. Luna Classic sekarang di berapa sih? Nih, Luna Classic sekarang di 33 market cap. Kripto yang naiknya kemarin hampir 400 ya kalau nggak salah ya. Mana ya, mata gue agak ini soalnya gue habis operasi. 30 hari itu 200% ya. Ya ini sebenarnya Luna Classic ini sekarang adalah dijalankan oleh komunitas. Dan kita nggak usah ngeliat yang kemarin-kemarin lah. Si dokon ini emang kalau gue bilang ya oknum lah, memang dia sendiri lah yang membuat si proyekannya sendiri ini hancur kalau menurut gue. Udah fix dia A1-nya itu, nggak usah diragukan lagi menurut pandangan gue. Karena konspirasi dan apa-apanya itu cuma buat belok-belokin doang. Nah, Luna Classic ini mereka membuat proposal ya, setiap transaksi withdraw dan deposit dari DEX ke CEX atau sebaliknya, atau ke sesama DEX atau ke CEX gitu lah maksudnya, akan ada burn tax fee sebesar 1,2% setiap mereka mengirimkan si itu Terra Luna Classic ini dari platform lain ke platform lain gitu. Nah, ribet. Ya seperti itu. Jadi Terra Classic ini yang menjalankan sekarang community. Tanggalnya sih katanya tanggal sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat sebenarnya dijadwalkan tanggal sekarang itu adalah tanggal yang sangat dinanti-nantikan untuk proposal tersebut. Tax 1,2% di setiap deposit dan withdraw. Tapi kenyataannya sebelum tanggal itu tiba sudah mulai ambrol. Seperti itu. Kenaikannya juga cukup sangat-sangat ya membuat modal kita menambah lah. Kalau teman-teman udah sempet serok di 0,4 kemarin tuh, itu lumayan banget. Jadi kalau untuk ini di hold jangka panjang, monggo, mungkin 4 tahun 3 tahun lagi baru kelihatan, asalkan dari community-nya ini bener-bener ingin membangun lagi ya dari si Terra Luna Classic ini. Soalnya banyak orang yang mendadak menjadi bisa dibilang ya, tidak makan frustasi, kebaikan bengong gitu di pojokan sambil ngeliatin coretan-coretan dinding. Ya jadinya masih ada harapan lah untuk beberapa holder Terra Luna ini untuk kembali lagi seenggaknya $1 seperti itu. Tapi tetap teman-teman harus riset kembali apakah ini layak menurut teman-teman, percaya terhadap diri sendiri. Gue cuman ngebahas aja sih, review beberapa yang memang fenomenal seperti itu. Nah, terus ada lagi Phantom. Phantom itu juga mengalami penurunan yang sangat dahsyat teman-teman. Rank-nya 71 loh. Kita lihat aja max-nya. Sorry ya, mata gue agak ini soalnya gue habis ada tindakan operasi. Nah, ini tertingginya berapa ini? Ya segitulah, gue nggak bisa lihat. Gue lagi nggak pakai kacamata. Nah, tertingginya segitu. Nah, ini kenapa Phantom itu mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis? Karena salah satu programmer dari si Phantom ini adalah mantan dari pendirinya si Ethereum juga. Dan dia itu dikenal sebagai bapak DeFi-nya kripto, desentralisasi finance, decentralized finance. Nah, dia itu bilang bahwa saya mengundurkan diri. Otomatis langsung jeblos. Mereka pada takut gitu ceritanya. Nah, apakah ini akan seperti Luna Classic? Teman-teman bisa
cicil aja lah dikit-dikit, siapa tahu nanti dia balik kan ke $5, rezeki nomplok. Iya gitu aja, yang pengen mati gini kita belilah berapa semampunya teman-teman nyamannya berapa, gitu aja. Soalnya Phantom juga punya apa ya, bisa dibilang dia tuh sudah punya ekosistem dan utility-nya juga gitu. Dia itu bergeraknya kan di jaringan Ethereum, cuma gue nggak paham deh, gue barusan ngeriset cuma udah lupa lagi, puyeng pala. Ya sebenarnya si Phantom ini sudah memiliki sangat-sangat siap untuk dia itu berkompetisi dengan proyekan kripto lainnya. Dan teman-teman tahu saya mau bilang apa? Hayo. Lah apa? Jadi Phantom ini sebenarnya bukan blockchain ya. Dia tuh bukan berdiri di jaringan blockchain. Jadi ada itu yang namanya DAG. Ya teman-teman bisa search lah DAG itu apa. Saya juga mau jelasin puyeng. Saya baru baca sekali. Jadi nanti aja, saya cuma nge-review aja. Udah, ini ada Phantom juga. Nah, ada lagi jagoan aneh. Tidak lain dan tidak bukan adalah Shiba Duyut. Salah. Shiba Inu. Shiba Inu ini sudah mempersiapkan mainnetnya dan gamenya. Rencananya sih September ini kalau nggak salah ya. September ini dia mau ngumumin. Kita lihat dari si Twitternya sendiri. Ayo, Twitter. Kayaknya gue harus pakai kacamata. Nah di sini dari bulan Agustus dia udah bilang thank you for being the best community ever. Nah di sini juga ada beberapa tweet-tweet yang sudah di post untuk beberapa kemajuan atau beberapa report yang sudah dijalankan oleh si Shiba Inu. Jadi konsepnya dia nanti ingin game, metaverse, terus mainnet sebagai layer 2-nya Ethereum, tapi dengan adanya the merge Edge atau Ethereum itu apakah sangat mengganggu terhadap layer 2-nya? Kalau menurut gua akan sangat berpengaruh terhadap layer 2 yang nyangkut di Ethereum. Ethereum itu kekurangannya adalah scalability. Tapi secara security dia sangat bagus. Seperti itu. Nah, kenapa ada L2 layer 2 itu? Karena ya untuk membantu scalability-nya itu. Scalability-nya itu maksudnya adalah per transaksi yang bisa dilakukan di jaringannya blockchain Ethereum itu misal 1/4.000. Itu kan sangat sedikit ya. Nah, dibantulah beberapa layer 2 yang mensupport untuk transaksi tersebut. Salah satu contohnya nanti ini bakalan ada Shiba. Seperti itu. Nah ini juga sudah mempersiapkan gamenya dengan kerjasama Gamescom dengan nama Shiba Eternity. Nah rencananya itu katanya September ini 2022. Nah itu aja penjelasannya. Sama ini ya teman-teman. Beberapa kripto yang menurut teman-teman memang pantas untuk dicicil, teman-teman cicil aja ya. Ada beberapa contoh. Kalau saya sih nyaraninnya Ethereum, tapi masih was-was juga ya the merge ini bakalan berhasil atau enggak. Kalau misalnya dia mengalami kenaikan juga ya itu karena ada beberapa yang membuat itu naik ya kalau menurut gue ya. Jadi seakan-akan tuh seolah-olah memang disupport untuk wah
The Merge ini berhasil, The Merge ini berhasil, The Merge ini menjadi salah satu hard fork yang sangat-sangat berhasil gitu, dari proof of work menjadi proof of stake gitu. Yaitu ada beberapa oknum yang akan membuat seperti itu, yang menjadi Ethereum itu mengalami kenaikan yang sangat drastis seperti itu. Ada juga Cardano ya teman-teman, ada ini dia juga bakalan bakalan apa sih? Dia bakalan hard fork juga. Cardano mana Cardano? Cardano Community, Cardano Foundation. Nah, dia itu bakalan hard fork juga nanti di akhir September ini. Dia kan pertama itu Alonso hard fork. Nah, kedua itu ada apa ya? Lupa gue namanya. Nah, ini Facile hard fork. Jadi dia scaling dan optimization, ya itulah. Increase support for the app growth DEX ya. Boost network throughput sama support layer 2 capability. Jadi memang ada yang bilang Cardano itu nanti adalah blockchain generasi ketiga. Apa itu generasi ketiga maksudnya? Jadi generasi pertama itu kan ada si Bitcoin tanpa smart contract. Terus generasi kedua itu ada Ethereum dan lain-lainnya yang menggunakan smart contract. Nah, dan yang ketiga itu ada si Cardano yang dia melengkapi semuanya. Seperti itu. Dari segi desentralisasinya oke, security-nya oke, dan scalability-nya juga oke. Nah, semoga aja apa yang menjadi harapan para founder dan para tim tercapai. Seperti itu. Cardano juga teman-teman bisa persiapkan sih, mumpung harga juga masih murah. Kalau saya lihat itu teman-teman bisa mulai nyicil ya untuk beberapa kripto, apapun lah yang menurut teman-teman percayai. Cardano jauh ya, dia tertingginya $3, harusnya $3, iya $3. Teman-teman bisa prepare lah, ini masih 0,4. Ya balik lagi ke teman-teman ya, nyamannya seperti apa. Habis itu kita lanjut ke technical Bitcoin. Kita lihat ini berapa hari kok begini bentuknya. 1 day. Oke. Untuk 1 day-nya sudah mulai terlihat adanya kenaikan. Cuma kita harus tetap waspada. Di sini masih belum terlihat pola yang akan dibangun apa. Kita lihat lagi 1 week. Oke, seperti ini. Ini halving ya. Setelah halving yang bagian sini akan mengalami halving, dia bakalan naik terus. Di sini juga di 2013, 2017, 2021. Nah, di sini nanti menjelang halvingnya itu ada nanti di sini November, berarti harusnya kurang lebih apa yang gue bunderin di sini harusnya sama nanti sama yang di sini. Seperti itu, mengalami kenaikan. Nah, semoga aja nggak jeblos ke 13.500 ya ini, 11.000. Soalnya setiap peak harga itu penurunannya sekitar 81%, 82, 85 yang seperti ini. Ini udah gue beberapa tandain. Nah, dari peak harganya mereka mengalami penurunan itu ya baru 73% di sini. Apakah seperti itu?
biasanya 80%, tapi kita lihat aja. Semoga aja ini bukan trap. Dari grafik mingguannya juga sudah bagus, mengalami peningkatan. Semoga aja bisa tembus ya, seenggaknya bisa melampaui 24.800 ya, ke 25 lah minggu-minggu berikutnya. Kalau menurut gue nanti penentuannya itu di minggu ketiga ya. Ini minggu keberapa? Baru minggu kedua. Minggu ketiga penentuan apakah akan ditutup hijau. Semoga saja hijau dan terus menghijau. Karena dari grafik-grafik sebelumnya tuh belum ada gitu. Kalau teman-teman lihat ya, hijau terus-terusan hijau tuh belum ada. Misal dari sini, ini hijau, ini hijau, sebelahnya hijau, habis itu merah, bablas lagi. Ini udah mulai hijau, ini hijau, ini hijau. Kalau nanti si yang terakhir ini bisa tembus ke 25 dan tidak di prank, akan tembus terus ke atas. Pelan-pelan mulai naik. Itu pandangan tentang Bitcoin, analisis secara outlook gua. Apalagi yang mau dibahas ya? Jadi bingung. Ya itu dulu kali ya, cukup ya. Curhatan gue dan pandangan gue tentang kripto selama ini. Ya kalau ada yang mau nambahin atau mau diskusi, boleh di kolom komentar. Atau ada yang ingin join ke grup Telegram free, isinya orang-orang ya berkompetensi. Jadi ada orang yang memang melihat secara global ekonomi, dan ada juga yang secara analisis teknikal, mereka share outlook. Jadi di sana bebas share apapun terkait kripto, seperti itu. Oke, sekian dulu cusnya. Semoga teman-teman juga bisa punya pandangan terhadap kripto, harus semakin semakin berkembang lah. Kalau kita tidak berkembang, kita ketinggalan. Itu aja. Thank you. Bye-bye.